Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah drama rumah tangga horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Aku Fajar. Hidupku tak pernah terasa lebih lengkap dibandingkan hari di mana aku mengucapkan janji suci di hadapan Tuhan serta orang-orang terdekatku. Hari itu aku mengucapkan janji suci, yaitu menikahi Puji, wanita yang sejak SMA selalu menjadi angan-anganku. Wanita yang selalu hadir dalam setiap doaku. Rasanya seperti mimpi yang menjadi nyata ketika dia menerima pinanganku. Dan lebih ajaib lagi, saat dia mengatakannya di atas panggung. Puji adalah sosok yang sederhana namun mempesona dengan cara yang unik. Dia bukanlah tipe wanita yang mencolok, tapi justru dalam kesederhanaannya itulah aku jatuh cinta. Senyumnya yang lembut, pandangannya yang tenang, serta keteguhannya dalam menghadapi jalan hidup. Semua itu membuatku merasa beruntung bisa bersamanya. Setiap kali melihatnya, aku merasa Tuhan telah menghadiahkan bidadari untuk menemaniku di bumi ini. Namun pernikahan kami tak semata soal cinta yang murni. Ada tantangan yang harus kami hadapi bersama. Salah satunya adalah keputusan untuk tinggal di rumah mertuaku. Puji adalah anak tunggal, dan orang tuanya, terutama ibunya, sangat bergantung kepadanya. Maka dari itu aku tak keberatan ketika Puji meminta agar kami tinggal bersama mereka, setidaknya sampai kami mampu membeli rumah sendiri. Rumah mertua adalah rumah yang sederhana di pinggiran kota. Sebuah bangunan kecil dengan halaman yang tak begitu luas, tapi cukup nyaman untuk ditinggali. Ibu mertua meski sudah berusia lanjut, masih sangat sehat dan aktif. Dia seringkali memasak untuk kami, dan sesekali bercanda bahwa aku kini menjadi anak lelakinya. Suasana di rumah itu selalu hangat dan aku tahu Puji merasa tenang berada di dekat dengan ibunya. Aku bekerja sebagai sales perabotan. Hidupku memang tak semewah sebagian orang. Setiap hari aku keluar dengan sepeda motor menjajakan produk dari rumah ke rumah. Aku bekerja keras setiap hari, berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami. Memang pendapatan yang aku dapatkan tidaklah besar, namun aku bertekad untuk memberikan yang terbaik untuk istriku. Setiap kali aku pulang dengan membawa hasil jerih payahku, senyuman Puji selalu mengobati lelahku. Dia selalu bersyukur dengan apa yang kami miliki, dan itu membuatku semakin mencintainya. Terkadang aku juga merasa sedikit minder karena hanya bekerja sebagai sales. Teman-temanku dari SMA banyak yang sudah bekerja di kantor dengan gaji yang jauh lebih besar daripada aku. Ada yang menjadi pegawai negeri, ada yang bekerja di perusahaan besar. Sementara aku, setiap hari hanya berkeliling dengan sepeda motor bututku, berharap ada pelanggan yang tertarik membeli perabotan yang aku tawarkan. Tapi Puji, istriku, selalu ada untuk menguatkanku. "Mas, kamu harus semangat ya mas. Jangan pikirkan apa kata orang mas. Yang penting kita bahagia dan bisa menjalani hidup bersama kamu mas. Aku tidak butuh kekayaan berlimpah. Aku hanya butuh kamu selalu ada untukku mas," katanya suatu malam ketika aku pulang dengan wajah yang lelah. Kata-kata itu selalu terngiang di kepalaku. Aku tahu bahwa Puji mencintaiku dengan tulus, tanpa memperdulikan kekuranganku. Baginya kehadiranku sudah lebih dari cukup. Itulah yang membuatku bertahan dan selalu bersemangat untuk bekerja, meski terkadang hasilnya tidak seberapa. Kehidupan kami bersama mertua juga memberi warna tersendiri dalam rumah tangga kami. Meskipun aku juga tak pernah membayangkan akan tinggal dengan orang tua istri yang setelah menikah. Namun saat itu aku berusaha untuk beradaptasi. Ibu mertuaku saat ini masih baik-baik saja, meski terkadang dia bisa cukup dominan dalam mengambil keputusan, terutama terkait hal kecil di rumah. Awalnya itu membuatku sedikit canggung,
Namun seiring waktu, aku belajar untuk menyesuaikan diri. Singkat cerita, ada satu momen yang takkan pernah kulupakan. Suatu hari saat itu sedang makan malam, ibu mertuaku menyarankan agar aku mencari pekerjaan lain. Dia pun berkata dengan lembut tapi dengan tegas, "Fajar, kamu sudah berusaha keras sebagai sales. Ibu juga tahu itu. Tapi mungkin sudah waktunya ya. Kamu itu harus mencoba mencari pekerjaan lain yang bisa lebih menjanjikan untuk masa depan kami. Kamu juga kan punya keluarga yang harus kamu jaga, terutama Puji." Aku terdiam bukan karena aku tidak menghargai nasihatnya, tapi karena aku merasa seolah apa yang selama ini aku lakukan tidaklah cukup. Puji yang duduk di sebelahku menggenggam tanganku dengan lembut di bawah meja, seolah-olah ingin memberikanku kekuatan. "Mah, Mas Fajar sudah melakukan yang terbaik, Mah. Kami baik-baik saja kok. Lagian, tidak perlu untuk terburu-buru mencari pekerjaan lain, Mah." Ucap Puji menimpali, membela aku dengan penuh kasih sayang. Momen itu membuatku sadar betapa besarnya cinta Puji kepadaku. Dia tak pernah menuntut lebih, meski orang lain termasuk keluarganya sendiri merasa aku bisa melakukan hal lain yang lebih besar. Tapi bagiku pekerjaan ini adalah bagian dari perjuangan yang harus aku hadapi. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa membangun keluarga kecil kami dengan hasil keringatku sendiri. Tantangan demi tantangan terus datang dalam kehidupan kami, namun aku dan Puji selalu berhasil melewatinya bersama-sama. Memang kami bukanlah pasangan yang sempurna, dan kehidupan kami jauh dari kemewahan. Setiap hari pekerjaan sebagai sales perabotan mengharuskanku untuk menghadapi berbagai macam orang dengan karakter yang berbeda-beda. Hari-hari panjang di atas sepeda motor menjadi bagian dari rutinitasku, berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lain untuk menawarkan barang, sekaligus menagih pembayaran cicilan dari pelanggan. Meski pekerjaanku sederhana dan terkadang melelahkan, aku selalu berusaha menjalaninya dengan senyuman. Singkatnya, pagi itu setelah sarapan di rumah mertua dan mencium kening Puji, aku memulai hari kerjaku. Angin pagi yang sejuk menyambutku saat aku menyalakan sepeda motor bututku dan mulai melaju menyusuri jalan-jalan sempit di kota kecil ini. Di jok belakang sepeda motor ada beberapa katalog perabotan dan satu kantong kecil untuk menyimpan uang tagihan. Destinasi pertama adalah rumah Bu Anjani, seorang ibu parubaya yang sudah lama menjadi pelangganku. Dia membeli lemari dari tempatku bekerja dan setiap bulannya mencicil pembayarannya. Saat aku tiba di depan rumahnya, dia sedang duduk di teras sambil mengupas bawang-bawang. "Bu Anjani, selamat pagi, Bu," sapaku dengan senyum lebar. Fajar, pagi juga. Udah mau nagih lagi ya?" tanyanya sambil tertawa kecil. "Iya, Bu, sudah waktunya cicilan bulan ini." Saat itu dia pun segera masuk ke dalam rumah, dan tak lama kemudian dia keluar dengan uang di tangannya. "Ini anak, maaf, ibu cuma bisa bayar segini dulu. Sisanya minggu depan ya." Aku pun tersenyum dan mengangguk. "Iya, Bu, tidak apa-apa. Yang penting ada niat untuk membayar. Saya catat dulu ya, Bu." Setelah menagih di rumah Bu Anjani, aku melanjutkan perjalanan ke rumah berikutnya. Kali ini ke rumah Bu Caca, pelanggan yang membeli meja makan beberapa bulan lalu. Setiap kali ke rumah Bu Caca, aku selalu disambut dengan keramahan. Meskipun aku tahu kadang-kadang keadaannya semakin sulit. Tapi saat itu, ketika aku mengetuk pintunya, Bu Caca langsung keluar dengan wajah yang cemas. "Aduh, Mas Fajar, maaf ya Mas. Bulan ini aku belum bisa bayar cicilan, Mas. Lagi susah. Anakku baru sakit, Mas." Aku bisa melihat kekhawatiran di wajahnya, dan aku paham betul bagaimana beratnya beban yang dia pikul. Aku menggeleng pelan sambil tersenyum. "Ya sudah, Bu, tidak apa-apa. Saya mengerti kok, Bu. Yang penting ibu tetap sehat ya, dan semoga anaknya juga cepat sembuh." Dia tersenyum penuh dan juga mengucapkan terima kasih. Lalu kami berbincang sebentar sebelum aku melanjutkan perjalanan. Setiap hari pekerjaanku yang dilalui seperti itu, menemui orang-orang, menagih cicilan dengan senyuman, dan mendengar kisah-kisah kehidupan dari mereka.
Dari pekerjaan ini juga mengajarkanku untuk lebih memahami kesulitan orang lain dan betapa pentingnya bersikap sabar serta penuh pengertian. Ada juga hari di mana aku bisa membawa pulang uang lebih banyak, tapi ada juga hari di mana aku pulang dengan kantong nyaris kosong. Setelah seharian berkeliling menagih cicilan dari pelanggan, aku merasa lega ketika akhirnya memutuskan untuk pulang. Sepanjang perjalanan menuju rumah, pikiranku saat itu berkecamuk, merenungi hari ini yang terasa lebih berat dari biasanya. Dari beberapa rumah yang aku datangi, tidak banyak yang bisa membayar penuh. Uang yang terkumpul hari ini hanya cukup untuk kebutuhan pokok kami, tapi tidak lebih dari itu. Saat itu angin sore pun berembus lembut saat aku sampai di halaman rumah. Sesuai kebiasaan, Puji sudah menungguku di depan pintu. Senyum manisnya menyambutku meski dari pancaran matanya aku bisa melihat sedikit kekhawatiran. Tapi sebelum sempat berbicara, ibu mertuaku pun muncul dari dalam rumah dengan wajah ceria. Fajar, kamu sudah pulang. Kebetulan sekali, seru ibu dengan nada riang sambil melangkah mendekat kepadaku. Aku mengangguk sambil tersenyum tipis, meski lelah sudah terasa menggerogoti tubuhku. Iya bu, ada apa? Ibu mertuaku tersenyum dengan lebar, seolah sudah tak sabar untuk menyampaikan sesuatu. Kamu tahu kan, minggu depan ada acara pengajian ibu-ibu desa. Nah, ibu butuh baju gamis baru untuk acara itu, nak. Gak enak kalau pakai yang lama-lama terus. Nanti bisa kan kamu belikan? Aku terdiam sejenak, mencerna permintaan itu. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan permintaan dari ibu. Sebagai bagian dari keluarga, wajar jika beliau ingin tampil rapi di acara-acara penting. Tetapi masalahnya hari ini aku hanya mendapat uang yang pas-pasan. Dengan segala kebutuhan rumah tangga yang harus kupenuhi, memenuhi permintaan ini adalah tantangan tersendiri. Namun di bawah tatapan antusiasnya, aku tak bisa menolaknya. Aku terpaksa mengangguk perlahan meski hatiku terasa berat. Iya bu, nanti aku usahakan ya bu. Ibu mertuaku pun tersenyum puas mendengar itu, lalu melangkah kembali ke dalam rumah tanpa menyadari kebingungan yang telah kurasakan. Setelah ibu masuk, Puji yang dari tadi berdiri di belakangku. Dia segera menghampiriku, matanya menyiratkan perasaan bersalah yang mendalam. Mas, maaf ya, ibu memang sering meminta hal seperti itu. Dia gak sadar mas, kalau kondisi kita lagi pas-pasan. Katanya pelan, suaranya juga terdengar berat. Aku menarik nafas panjang, lalu berusaha tersenyum pada Puji. Tidak apa-apa, ibu mungkin tidak tahu kondisi kita sayang. Dan aku juga gak mau bikin dia merasa gak nyaman. Kamu tenang saja ya, nanti aku cari cara untuk beliin gamisnya. Puji menunduk seolah tidak bisa menyembunyikan rasa bersalahnya. Aku tahu kamu sudah bekerja keras mas, tapi kadang aku merasa gak enak karena ibu terus bergantung sama kamu mas. Nanti aku coba bicara ya mas, tapi dia masih sering minta ini itu mas. Aku benar-benar minta maaf ya sama kamu. Aku mengangkat tangannya, menggenggamnya dengan lembut. Sayang, kamu gak perlu minta maaf. Kita ini keluarga, saling bantu itu sudah sewajarnya. Lagi pula ibu juga gak minta yang berlebihan kok. Aku cuma butuh cari cara supaya semua tetap bisa terpenuhi. Meskipun aku mencoba menguatkan Puji, dalam hati aku sendiri merasa sedikit tertekan. Aku tahu Puji tidak senang dengan situasi ini, dan jujur saja aku juga merasakan hal yang sama. Hidup bersama mertua membawa tanggung jawab tambahan yang kadang terasa berat. Tapi aku juga sadar bahwa ini adalah bagian dari hidupku, bagian dari pernikahan dan keluarga yang kami bangun. Setelah berbincang-bincang itu, kami pun duduk di ruang tamu. Aku bercerita tentang beberapa ibu-ibu yang belum bisa bayar cicilan hari ini. Sementara saat itu Puji mendengarkan dengan penuh perhatian. Meski hidup kami penuh tantangan, momen-momen seperti ini membuatku merasa segalanya akan baik-baik saja. Malam itu pun setelah selesai makan malam bersama ibu dan Puji, aku duduk merenung di kamarku. Pikiranku melayang pada bagaimana caraku memenuhi permintaan ibu mertuaku. Meskipun hatiku berat, aku tetap bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi keluargaku, termasuk ibu mertuaku.
Aku sadar bahwa menjadi kepala keluarga berarti harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan istri, mertua dan juga diriku sendiri. Aku juga tidak lupa untuk berdoa di dalam hati, memohon kekuatan untuk terus menjalani semua ini dengan sabar dan ikhlas. Keesokan harinya seperti biasa, aku berangkat kerja dengan sepeda motor tuaku, menyusuri jalan-jalan berdebu berkeliling dari rumah ke rumah untuk menagih cicilan. Namun dalam hatiku ada kekhawatiran yang sulit ditepis. Permintaan ibu mertuaku untuk membelikan gamis masih terngiang di kepalaku. Aku tahu pasti dia menantikan baju baru itu untuk pengajian minggu depan. Tapi memang untuk saat ini, kondisi keuanganku belum memungkinkan. Meski sudah berusaha keras, penghasilan dari hari ke hari hanya cukup untuk kebutuhan pokok saja. Singkatnya saat tiba di rumah, saat itu aku mampir ke rumah Bu Anjani pagi itu. Aku disambut dengan wajah penuh penyesalan. Mas Fajar, maaf ya, bulan ini saya benar-benar gak bisa bayar mas. Dagangan saya lagi sepi. Anak-anak juga butuh biaya sekolah mas, ucap Bu Anjani sambil menggeleng. Aku tersenyum mencoba tidak menunjukkan kekecewaan. Ya sudah, tidak apa-apa Bu, saya paham. Tapi bulan depan bisa dilunasi ya Bu. Kalau Ibu ada rezeki lebih, nanti Bu Anjani kabari saya aja. Setelah itu aku melanjutkan perjalananku ke rumah-rumah pelanggan lain. Tapi hasilnya hampir sama. Bu Caca yang biasanya selalu tepat waktu membayar juga meminta waktu lebih karena anaknya baru saja masuk rumah sakit. Dalam hati aku sepenuhnya mengerti. Sambil melaju di atas motor, pikiranku saat itu melayang pada bagaimana aku bisa memenuhi permintaan ibu mertuaku. Sudah beberapa hari ini aku juga sibuk mencari lowongan kerja di sela-sela waktu menagih cicilan. Setiap kali ada waktu luang, aku membuka aplikasi loker di ponselku, berharap ada kesempatan baru yang bisa kubidik. Namun sampai saat ini, belum ada pekerjaan yang sesuai, apalagi yang bisa memberikan gaji lebih baik dari pekerjaanku sebagai sales perabotan. Seminggu berlalu dengan cepat, dan hari pengajian yang ditunggu-tunggu oleh ibu mertuaku pun telah tiba. Pagi itu suasana di rumah terasa sedikit tegang. Ibu mertuaku sudah bangun sejak subuh, mempersiapkan diri untuk acara. Dia juga tampak sibuk memilih baju, namun raut wajahnya tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Fajar, panggil ibu, suaranya terdengar sedikit tajam. Kamu kan sudah janji akan belikan ibu gamis baru. Mana baju yang ibu minta? Pengajiannya sudah siang ini loh. Kok sampai sekarang belum ada sih? Aku terdiam, menatap lantai sambil mencari kata-kata yang tepat untuk mencari penjelasan situasiku. Namun sebelum aku sempat menjawab, ibu sudah melanjutkan omelannya. Kamu ini gimana sih Fajar? Masa cuma minta beliin gamis saja kamu gak mampu? Lihat suami-suami dari teman-teman pengajian ibu. Mereka semua bisa membelikan istri mereka apa yang mereka mau. Lihat saja suaminya Bu Darmi. Dia baru beli emas untuk istrinya. Lalu suaminya Bu Siti, dia bisa belikan baju baru setiap bulan. Tapi kamu... Suaranya semakin meninggi penuh dengan perbandingan. Puji yang mendengar suara ibunya segera muncul dari kamar. Wajahnya pucat seolah tahu apa yang akan terjadi. Dia berdiri di belakangku, tangannya menggenggam erat lenganku untuk mencoba menenangkan situasi. Ibu, sudah jangan begitu Bu. Mas Fajar sudah berusaha. Dia juga kerja keras setiap hari Bu, kata Puji lembut berusaha membela suaminya. Tapi saat itu ibu tidak peduli. Berusaha? Mana hasilnya Puji? Kalian itu kan sudah menikah bertahun-tahun, tapi hidup kalian masih begini-begini saja. Ibu ini sudah tua Puji. Kalau ibu mau minta sedikit, apa itu terlalu berlebihan? Aku tetap terdiam, tak tahu harus berkata apa. Di satu sisi aku tahu ibu hanya kecewa karena merasa harapannya tak terpenuhi. Namun di sisi lain kata-katanya terasa menyakitkan. Aku tahu aku bukan suami yang sempurna, tapi aku selalu berusaha yang terbaik untuk keluargaku. Puji pun menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu menoleh ke arah ibunya. Ibu, aku mohon ya Bu, tolong jangan bicarakan Mas Fajar seperti itu lagi. Kita ini keluarga Bu, saling mengerti. Aku tidak apa-apa Bu, baju lamaku pun masih bagus untuk dipakai.
Tapi ibu tetap bergeming. Kamu selalu aja bela suamimu, Puji. Fajar ini belum bisa memenuhi tanggung jawab. Masa kalian hidup begini terus? Kata-kata itu menghujam hatiku seperti duri. Aku ingin membela diri, mengatakan bahwa aku bekerja keras setiap hari, bahwa aku tidak pernah malas, bahwa aku juga ingin memberikan yang terbaik untuk Puji dan ibuku. Tapi suara itu tak pernah aku keluar. Aku hanya bisa menunduk membiarkan ibu terus berbicara, membandingkan aku dengan suami-suami lain yang lebih mapan. Maaf, Bu. Akhirnya hanya itu yang bisa kuucapkan. Aku belum bisa beli gamis sekarang, Bu. Mungkin nanti, setelah aku ada rezeki lebih. Ibu mendengus kecewa, lalu masuk ke dalam kamar tanpa berkata lagi. Pintu kamar tertutup dengan keras, meninggalkan keheningan yang membuat dadaku terasa sesak. Aku tahu ibu marah, dan mungkin rasa kecewa itu akan terus ada selama aku belum bisa memenuhi harapannya. Puji yang memandangku, dia pun menghela nafas panjang lalu menatapku dengan lembut. Mas, maaf ya, aku tahu kamu sudah berusaha. Hari itu pun ibu mertuaku memilih untuk tidak menghadiri pengajian. Aku juga bisa melihat raut wajahnya yang kecewa dan marah sepanjang hari. Dia tidak mengatakan apa-apa setelah pagi itu, tetapi diamnya lebih berbicara daripada kata-kata. Suasana di rumah jadi terasa tegang. Aku berusaha menghindari konfrontasi, memilih untuk tenggelam dalam pikiranku sendiri, merenungi apa yang harus kulakukan selanjutnya. Singkatnya menjelang malam, kami semua duduk di meja makan bersama. Ibu mertuaku duduk di ujung meja, sementara aku dan Puji duduk bersebelahan. Makan malam itu terasa hampa. Tak ada suara canda seperti biasanya, hanya dentingan sendok dan garpu yang sesekali terdengar memecik keheningan. Aku hanya mengambil sedikit nasi dan lauk, meski sebenarnya perutku terasa lapar setelah seharian bekerja. Namun rasa bersalah dan kecanggungan membuatku tak berani makan banyak. Lagi pula, aku merasa seperti hanya menumpang di rumah ini, dan beban itu makin terasa berat setelah kejadian pagi tadi. Sepanjang hari itu ibu mertuaku tidak menatapku sedikit pun. Wajahnya tetap lurus ke depan, dingin dan datar. Puji sesekali melirikku, berusaha tersenyum untuk memberikan dukungan. Singkatnya setelah selesai makan, aku bergegas merapikan piring dan membersihkan meja. Aku berusaha melakukan apapun yang bisa membuatku merasa sedikit lebih berguna di rumah ini, meski hanya sekedar membersihkan sisa makan malam. Dan setelah semuanya telah beres, aku duduk di teras, menghirup udara malam yang sejuk mencoba menenangkan pikiranku. Tak lama kemudian Puji datang menyusulku. Dia duduk di sampingku diam sejenak sebelum akhirnya berbicara. Mas, karena ibu jadi seperti ini ya mas, aku minta maaf lagi ya mas. Aku menggeleng pelan, menatap ke arah langit malam. Sayang, kamu gak perlu minta maaf. Ini bukan salahmu. Tapi aku ngerasa gak enak mas. Ibu mungkin sedikit keras, tapi aku tahu mas, dia sebenarnya sayang sama kamu. Aku paham sayang, tapi jujur saja, kadang-kadang aku juga merasa seperti gagal. Bukan cuma buat ibu, tapi buat kamu juga. Aku juga belum bisa kasih kamu kehidupan yang lebih baik. Puji menatapku dalam, lalu menggenggam tanganku dengan erat. Sudah mas, kamu jangan berpikir seperti itu. Kamu sudah berusaha keras mas. Aku gak butuh lebih dari ini. Asalkan kita bersama, aku sudah bahagia mas. Sayang, kataku akhirnya, suara pelan namun tegas. Aku sudah memikirkan ini baik-baik. Aku gak bisa terus seperti ini. Aku harus cari cara untuk dapat penghasilan lebih sayang. Mungkin cari kerja sampingan, atau kalau perlu, kerja tambahan di tempat lain. Puji tampak terkejut mendengar rencanaku. Mas, tapi kan kamu sudah bekerja seharian keliling kampung naik motor mas. Apa gak terlalu berat kalau harus tambah kerja lagi? Aku mengangguk pelan, meski dalam hatiku aku juga merasakan keraguan yang sama. Aku tahu sayang, ini pasti akan berat. Tapi aku gak bisa cuma duduk diam dan berharap semuanya berubah sendiri. Kalau aku gak bergerak sekarang,
Entah sampai kapan kita harus begini. Aku gak mau terus-terusan merasa gak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Puji menatapku lama, seolah mencari jawaban di dalam diriku. Akhirnya dia tersenyum kecil, meski aku bisa melihat bahwa senyum itu dipenuhi dengan kekhawatiran. Mas, aku tahu kamu melakukan ini demi kita. Aku gak akan menghentikan kamu kalau memang itu yang kamu inginkan. Tapi tolong mas, jangan paksa diri kamu terlalu keras. Aku gak mau kamu jatuh sakit atau terlalu lelah. Aku menarik nafas dalam, lalu melepaskannya perlahan. Aku janji, aku akan tetap jaga kesehatan. Tapi kita harus coba segala cara. Mungkin besok aku bisa mulai mencari-cari lagi. Siapa tahu ada kerjaan sampingannya yang cocok. Ya sudah mas, kalau memang itu yang kamu mau, aku akan selalu dukung. Kamu tahu kan, aku selalu ada buat kamu mas, apapun yang terjadi. Malam itu setelah berbincang dengan Puji, aku merasa sedikit lebih tenang. Aku tahu langkah yang akan kuambil tidak mudah, tapi aku juga sadar bahwa hidup tidak akan berubah tanpa usaha lebih keras. Singkat cerita, setelah berbincang dengan Puji pada malam itu, keesokan harinya aku pun langsung mencari pekerjaan tambahan. Aku tahu betul bahwa jika hanya mengandalkan penghasilan dari pekerjaanku sebagai sales perabotan, kami tidak akan pernah bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga. Apalagi permintaan-permintaan dari ibu mertuaku. Setelah seharian berkeliling menagih cicilan seperti biasa, pada hari itu sore itu, aku menuju terminal kota. Dari obrolan dengan salah satu kenalanku, aku mendengar bahwa ada pekerjaan mencuci bus di sana. Pekerjaan yang bisa dilakukan pada malam hari ketika bus-bus mulai berhenti di terminal. Aku memutuskan untuk mencobanya. Meskipun aku juga tahu tubuhku akan dipaksa bekerja lebih keras daripada biasanya. Terminal itu ramai dengan suara klakson, mesin yang menderu, dan juga suara pedagang yang menjajakan dagangannya. Asap knalpot bus memenuhi udara saat itu, bercampur dengan bau aspal yang terbakar matahari. Aku mendekati seorang pria tua yang sedang duduk di pinggir halte. Tampaknya dia adalah pengawas para pekerja di sana. "Permisi pak," sapaku sambil sedikit membungkuk. "Saya dengar di sini ada kerjaan tambahan, mencuci bus. Apakah masih ada lowongannya pak?" Pria itu mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata tajam, lalu menghisap rokoknya dalam-dalam. "Oh, kamu yang nyari kerjaan ya? Kerjaan cuci bus memang gak mudah, apalagi kalau malam. Kamu yakin mau ambil?" Aku mengangguk dengan mantap, meski dalam hati ada sedikit keraguan. "Iya pak, saya mau coba. Saya butuh kerja tambahan pak, apapun itu." Dia pun tersenyum kecil, tampaknya menghargai niatku itu. "Baiklah, kalau begitu kamu bisa mulai malam ini. Bus-bus mulai masuk jam 8 malam. Kamu harus siap kotor dan capek, karena ini bukan kerja yang santai." Aku tersenyum lega. "Iya pak, siap. Saya akan lakukan yang terbaik." Singkatnya malam itu aku pun kembali ke terminal setelah makan malam bersama Puji. Ia terlihat khawatir saat aku berpamitan. Tapi seperti biasa, ia tidak menahanku. Puji tahu bahwa ini adalah bagian dari upayaku untuk memperbaiki keadaan. Dan meskipun ia mungkin tidak setuju sepenuhnya, dia memilih untuk mendukungku dalam diam. Setibanya di terminal, aku pun langsung bergabung dengan para pekerja lain yang sudah lebih dulu ada di sana. Saat itu kami diberi ember besar, sabun dan juga kain lap. Aku mulai mencuci bus dengan semangat. Keringat bercucuran dari keningku, yang bercampur dengan air sabun yang memercik dari dinding-dinding besar bus. Tanganku bekerja tanpa henti, menggosok setiap bagian bodi bus, dari jendela hingga roda. Pekerjaan ini memang berat, jauh lebih melelahkan dibandingkan pekerjaanku sebagai sales. Namun setiap kali aku merasa lelah, aku mengingat wajah Puji dan senyumannya yang selalu memberiku kekuatan. Singkatnya, beberapa minggu berlalu dengan cepat. Siang hari itu aku tetap berkeliling sebagai sales perabotan. Sementara pada malam hari, aku bekerja mencuci bus di terminal. Tubuhku sekarang terasa lelah sekali, tapi di dalam hati aku merasa puas. Aku tahu ini semua tidak sia-sia. Sedikit demi sedikit aku bisa menyisihkan uang, menabung untuk membelikan gamis yang diinginkan oleh ibu mertuaku. Hal itu kulakukan demi memperbaiki hubungan kami.
karena hubungan kami masih dingin. Tapi aku yakin saat bisa membelikan gamis itu atau barang yang ingin dia inginkan, walaupun sedikit, aku harap semuanya akan kembali baik-baik saja. Hingga suatu sore setelah menagih cicilan dan pulang ke rumah, aku duduk bersama Puji di ruang tamu. Ia memandangku dengan tatapan lembut tapi penuh rasa khawatir. Mas, kamu kan sudah kerja siang malam. Apa gak terlalu berat buat kamu, Mas? Aku takut kamu sakit kalau terus begini, Mas. Puji, aku gak apa-apa. Aku cuma mau memastikan kita ini bisa hidup lebih baik. Lagi pula, aku juga sudah hampir cukup untuk beli gamis buat ibu. Aku cuma butuh sedikit lagi. Puji menatapku dengan penuh kasih sayang. Aku senang kamu begitu semangat, Mas. Tapi tolong jaga kesehatanmu. Kalau kamu jatuh sakit, kita akan lebih kesulitan, Mas. Puji, aku janji aku akan hati-hati. Ini semua aku juga harus tunjukkan kepada ibu bahwa aku bisa memenuhi harapannya. Aku gak mau dia terus merasa kecewa sama aku, apalagi terus membandingkanku dengan yang lain. Akhirnya setelah berminggu-minggu bekerja keras, tabunganku terasa cukup. Pada waktu sore itu setelah pulang dari bekerja, aku pun mampir ke toko pakaian di pinggir kota. Aku memilih gamis dengan warna yang anggun, sesuai dengan selera dari ibu mertuaku. Gamis itu berwarna ungu lembut, dengan bordir bunga di bagian dada. Terlihat sederhana tapi tetap elegan. Harganya saat itu cukup mahal. Aku juga membayangkan betapa senangnya ibu ketika menerima gamis ini. Saat tiba di rumah, saat itu aku mendapati ibu sedang duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Wajahnya masih dingin seperti biasanya akhir-akhir ini. Aku pun melangkah mendekat membawa kantong berisi gamis itu. Bu, ini bu, buat ibu, kataku pelan sambil menyerahkan kantong belanjaan itu. Ibu menoleh tampak terkejut. Dia pun memandang kantong itu sejenak sebelum mengambilnya. Perlahan dia pun membuka kantongnya, melihat isi di dalamnya. Ketika dia menyadari bahwa itu adalah gamis baru, mata ibu melebar, tampak kaget namun juga tersentuh. Gamis? Ini untuk ibu? Iya bu, ini kan yang ibu minta waktu itu. Maaf ya bu, baru bisa membelikan sekarang. Ibu pun terdiam lalu menatapku dalam-dalam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tatapannya tampak melembut. Fajar, terima kasih ya. Maaf kalau ibu pernah keras sama kamu. Aku tersenyum kecil, meski hati rasanya lega mendengar kata-kata itu. Iya bu, tidak apa-apa. Saya juga hanya ingin melihat ibu tenang. Itu saja. Setelah aku berhasil membelikan gamis yang diinginkan ibu mertuaku, suasana di rumah mulai membaik. Ibu juga tampak lebih ramah dan sering tersenyum kepadaku. Puji juga terlihat lega, karena akhirnya hubungan antara aku dan ibunya mulai kembali seperti dulu. Aku pun merasa lebih ringan, meski pekerjaan yang kulakukan tetap melelahkan. Setiap hari aku bekerja keras sebagai sales perabotan dan malam harinya aku mencuci bus di terminal. Tapi melihat ibu senang dengan hubungan keluarga harmonis membuat semua kerja keras itu terasa sepadan. Namun tak lama setelah itu, muncul permintaan baru dari ibu. Suatu sore ketika aku pulang dari bekerja, ibu memanggilku ke ruang tamu. Aku tahu dari nada suaranya bahwa ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Fajar, sini, kata ibu sambil duduk di kursi dengan tangan di pangkuan, dan matanya menatapku dengan tajam. Ibu sudah lama mikir, ibu butuh sesuatu lagi. Sesuatu yang penting buat ibu. Aku terdiam sejenak, berusaha menebak apa yang akan diminta oleh ibu kali ini. Memangnya itu apa, Bu? Tanyaku dengan hati-hati. Ibu menarik nafas panjang lalu berkata, Ibu ingin emas. Gak perlu yang terlalu besar. Cukup cincin emas saja, Jar. Ibu ingin pakai itu di pengajian, biar gak kalah sama ibu-ibu lainnya. Setelah mendengar itu, hatiku pun langsung terasa berat mendengar permintaan itu. Emas? Aku baru saja bisa membelikan gamis.
Dan sekarang dia meminta sesuatu yang jauh lebih mahal. Aku tahu tidak mungkin aku bisa memenuhinya dalam waktu dekat. Pekerjaan tambahan mencuci bus di terminal memang membantuku menabung sedikit demi sedikit. Tapi emas itu jauh di luar kemampuanku saat ini. Aku pun lalu berkata dengan pelan kepada ibuku, "Bu, aku paham ibu ingin itu. Tapi untuk sekarang, aku belum bisa membelikannya, Bu. Aku juga masih berusaha menabung lagi. Mungkin nanti, kalau sudah cukup aku belikan ya, Bu. Aku juga kan harus memikirkan Puji, Bu." Wajah ibu langsung berubah. Dari yang semula tampak lembut menjadi kaku dan penuh kekecewaan. "Aduh, kamu ini gimana sih, Jar? Masa belum bisa lagi? Terus emangnya kapan bisanya? Apa kamu gak bisa lebih cepat cari uang yang lebih banyak? Lihat itu, suami-suami teman Puji itu. Dia juga sudah bisa beliin emas buat istri mereka dan juga ibu-ibu mereka. Sedangkan kamu cuma gamis aja. Itu pun baru bisa kemarin." Kata-kata ibu menusuk langsung ke hatiku. Kata itu kembali lagi. Dia membandingkanku dengan orang lain. Rasanya seperti setiap usaha yang telah kulakukan selama ini tidak ada artinya di matanya. Aku menundukkan kepala berusaha meredam perasaan kecewa yang tiba-tiba muncul. "Iya, Bu. Saya juga sudah berusaha sebaik mungkin. Pekerjaan saya memang belum bisa memberi kita banyak, Bu. Tapi saya terus mencoba. Saya mohon, Ibu bisa sabar sedikit lagi." Namun saat itu ibu tidak mendengarkanku. Dia menghela nafas keras dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Sabar lagi, sabar lagi. Padahal kalau kamu bisa lebih giat lagi, mungkin sekarang kita sudah hidup lebih enak. Andai saja Puji menikahnya dengan orang lain, pasti dia lebih kaya. Tidak seperti menikah dengan kamu, Jar. Lihat itu suaminya Bu Rini. Dia bisa kasih emas dan perhiasan lain buat istrinya dan ibunya. Emangnya kamu gak malu? Lagi-lagi aku pun hanya bisa terdiam. Semua kata-kata yang ingin kuucapkan terasa lumpuh di tenggorokanku. Setiap kali ibu berkata seperti itu, rasanya seperti semua usahaku tak pernah cukup. Puji yang mendengar percakapan kami dari dapur. Dia pun mendekat. Dia menatapku dengan penuh simpati. Dia juga membelaku. Ibu itu apa-apaan sih? Kenapa ibu malah bilang seperti itu? Kita itu harus bersyukur dengan apa yang ada, Bu. Kita yakin kalau kita bersabar, Mas Fajar akan bisa membelikan yang ibu minta nanti, Bu. Bukan malah membandingkan dengan yang lain. Ibu pun menatap Puji dengan wajah tak senang, lalu berkata, "Kamu selalu saja membela suamimu, Puji. Apa kamu gak lihat kalau hidup kita ini masih kekurangan? Kamu gak mau punya apa yang dimiliki teman-temanmu?" "Tidak, Bu. Saya sudah cukup dengan apa yang Mas Fajar berikan. Saya juga gak minta lebih." Namun kata-kata Puji tidak membuat ibu melunak. Dia pun malah pergi dengan perasaan yang angkuh. Sementara aku dan Puji duduk diam di sana, saling berpandangan tanpa kata-kata. Aku tahu Puji merasa bersalah, tapi di dalam hati aku tahu bahwa ini bukan salahnya. Saat itu aku pun menghela nafas dengan panjang, merasa lelah dengan situasi ini. Tapi bagaimanapun juga, ibu pasti gak akan pernah puas. Bahkan setelah aku bisa belikan gamis, dia sekarang minta emas. Dan aku yakin kalau aku bisa belikan emas, pasti nanti dia akan minta yang lain lagi. Aku pun semakin bingung dengan situasi ini. Hingga singkatnya saat itu malam mulai larut. Aku dan Puji pun segera pergi ke kamar untuk tidur. Karena perasaan lelah dan pikiran berkecamuk membuatku tidak bisa tenang. Hingga singkatnya pada keesokan harinya, setelah percakapan yang menegangkan dengan ibu mertuaku dan Puji, aku berangkat bekerja dengan perasaan yang berat. Pikiranku masih dipenuhi kata-kata ibu mertuaku yang terus membandingkanku dengan suami-suami lain. Aku merasa lelah bukan hanya fisik, tetapi juga karena mental. Rasanya setiap usaha yang aku lakukan tidak pernah cukup di matanya. Pagi itu aku pun menaiki sepeda motor bututku seperti biasa, mengelilingi desa dan kota kecil untuk menagih cicilan perabotan dari para pelanggan. Namun berbeda dari biasanya, hari itu aku tidak bisa lagi tersenyum pada ibu-ibu yang kutemui. Pikiranku sedang melayang, seolah-olah ada beban berat di bahu yang membuatku sulit untuk fokus.
Mas Fajar, kok kelihatannya lesu ya mas? Biasanya Mas Fajar selalu senyum. Ujar Bu Aminah, salah satu pelanggan setiaku yang sedang membayar cicilan meja makan. Aku hanya tersenyum kecil menanggapi itu, berusaha menutupi perasaan yang sebenarnya. Oh, gak apa-apa Bu. Saya cuma lagi kecapean saja Bu. Dan singkatnya, setelah menyelesaikan tugasku pada pagi hari, malam hari pun telah tiba. Aku kembali ke terminal untuk pekerjaan kedua, yaitu mencuci bus. Terminal selalu penuh hiruk-pikuk saat malam. Suara mesin bus yang menderu, orang-orang yang sibuk dengan aktivitasnya, serta para pedagang yang masih semangat menjajakan makanan meski sudah larut malam. Saat itu sambil membersihkan bus, aku mengobrol dengan beberapa teman kerja di terminal. Mereka semua adalah pekerja keras seperti aku. Kebanyakan dari mereka juga melakukan pekerjaan ini sebagai tambahan penghasilan. Hari ini ya, tetangga gue baru aja pulang dari rumah sakit, kata salah seorang temanku, Ari, yang sedang mengelap jendela bus. Dia katanya kemarin habis donor ginjal buat kakaknya yang sakit parah. Aku yang sedang menyiram air ke bodi bus menghentikan gerakan tangan sejenak dan menoleh ke arah Ari. Donor ginjal? Serius? Iya, kakaknya sih kena gagal ginjal. Udah lama banget butuh donor. Untung tetanggaku cocok, jadi dia kasih satu ginjalnya. Tapi yang bikin kaget ya, dia itu dapat kompensasi dari keluarga kakaknya. Katanya sih biarpun itu keluarga, tetap aja keluarganya ngasih imbalan buat bantu biaya hidup ke depannya. Aku terdiam mendengar dengan seksama ucapan itu. Kompensasi? Maksudnya kayak uang gitu? Ari mengangguk lagi. Iya, katanya sih gak kecil juga. Katanya bisa buat buka usaha kecil-kecilan. Sekarang buktinya dia juga bisa bantu keluarganya. Obrolan itu tampak biasa saja di mata temanku, tapi di pikiranku, ide gila pun mulai muncul. Aku tahu menjual organ adalah tindakan yang sangat beresiko. Tetapi dalam keadaan tertekan seperti ini, setiap cara untuk keluar dari masalah tampak seperti pilihan. Kalau saja aku bisa mendapatkan uang dari menjual ginjalku, aku mungkin bisa membuka usaha baru. Dengan usaha itu aku bisa menghasilkan lebih banyak uang dan memenuhi semua permintaan ibu mertuaku. Aku juga bisa membuat hidup kami lebih nyaman, membuat Puji bahagia, dan akhirnya membuktikan bahwa aku tidak kalah dengan suami-suami yang lain. Setelah aku dengar obrolan dari temanku itu, pikiranku mengendap-endap di benakku sepanjang malam. Saat aku bekerja, tubuhku bergerak otomatis, mencuci bus satu persatu. Tetapi pikiranku sibuk memikirkan ide yang baru saja ku dengar itu. Apakah mungkin? Apakah aku berani melakukan hal seperti itu? Gumamku dengan sendiri. Setelah pekerjaan selesai, kami duduk sejenak di pinggir terminal. Aku, Ari, dan beberapa teman lainnya menikmati kopi murah yang kami beli dari pedagang di terminal. Aku mencoba membuka pembicaraan, meski hati masih diliputi keraguan. Ari, soal tetanggamu yang donor ginjal itu, apa dia nggak takut? Maksudku, bukankah itu beresiko? Gimana kalau nanti ada komplikasi atau penyakit apa? Ari hanya tersenyum tipis mendengar itu. Ya pasti ada risikonya lah. Tapi katanya sih kalau diurus dengan baik, donor ginjal itu relatif aman. Toh kita bisa hidup normal dengan satu ginjal, asal kita jaga kesehatan. Tetanggaku juga sih udah konsultasi ke dokter, jadi dia tahu resikonya. Tapi yang bikin dia nekat, ya karena dia butuh uang juga sih. Kalau nggak ada kebutuhan mendesak, siapa juga yang mau ambil resiko kayak gitu, ya kan? Aku mengangguk berpikir lebih dalam. Di dalam hatiku ada suara yang membisikkan bahwa ini adalah kesempatan yang bisa kutempuh. Namun suara lain yang lebih bijak terus mengingatkanku akan resiko besar yang mungkin terjadi. Tapi kalaupun aku berhasil, semuanya akan berubah. Aku mungkin bisa saja membuka usaha, mungkin sebuah kios kecil atau bahkan toko perabotan sendiri. Aku juga bisa mengubah nasib keluargaku, membahagiakan ibu mertuaku, dan memberikan dia apapun yang dia mau. Serta yang paling penting, agar ibu mertuaku berhenti merendahkanku lagi. Kalau lo ada di posisi tetangga lo,
Lo bakal berani gak, Ri? Tanyaku lagi kepada temanku, mencoba mendalami situasinya. Ari terdiam sejenak memikirkan pertanyaanku. Kalau gue gak punya pilihan lain, mungkin sih iya. Apalagi kalau buat keluarga gue mungkin bakal nekat. Tapi itu kan keputusan besar, pastinya harus dipikirin matang-matang. Mendengar itu aku pun hanya mengangguk dengan pelan. Namun di dalam hatiku, keputusan gila itu perlahan mulai terbentuk. Malam itu setelah perbincangan dengan teman-temanku telah selesai, aku pulang dengan hati yang diliputi kegelisahan. Sementara istriku yang sudah tidur ketika aku sampai di rumah. Jadi aku tidak membicarakan apapun tentang hal ini kepadanya. Pikiranku saat itu terus dipenuhi oleh bayangan bagaimana hidup kami akan berubah jika nantinya aku bisa mendapatkan uang dari menjual ginjalku ini. Di kamar aku duduk di tepi ranjang sambil memandangi Puji yang sudah tertidur dengan lelap. Wajahnya tampak tenang, tanpa sedikit pun tahu tentang pergulatan batin yang sedang aku alami saat ini. Aku ingin sekali membuatnya bahagia, ingin memberinya kehidupan yang lebih baik, tanpa perlu lagi mendengar ibu membandingkanku dengan orang lain. Aku terdiam lalu bangkit perlahan dari kamar. Aku berjalan ke cermin di sudut kamar. Di sana aku memandang diriku sendiri, tubuh yang semakin kurus karena kerja keras, serta mata yang tampak lelah, dan juga pikiran yang semakin gelap memikirkan hal itu. Apakah ini benar-benar jalannya? Bisikku pada diriku sendiri. Di satu sisi aku tahu ini sangat berisiko besar. Aku mungkin tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu jika nantinya ada komplikasi setelah operasi. Tapi di sisi lain aku juga tahu bahwa selama ini semua usahaku seolah sia-sia di mata ibu mertuaku. Setiap kali aku berhasil melakukan sesuatu, dia pasti selalu meminta lebih. Aku merasa seperti dikejar bayangan yang tidak pernah bisa kugapai. Singkatnya, semalaman ini aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus berputar memikirkan segala kemungkinan. Bagaimana jika aku benar-benar menjual ginjalku? Dengan uang itu, aku bisa membuka usaha baru. Aku juga mungkin bisa mulai hidup lebih mandiri, tanpa harus bergantung pada pekerjaan sales yang tidak memberikan penghasilan stabil ini. Namun di sisi lain, aku juga tahu betapa bahayanya ini, karena ginjal adalah bagian vital dari tubuhku, dan jika tanpa perawatan yang tepat, resikonya bisa sangat besar. Aku juga memikirkan istriku. Bagaimana nantinya jika terjadi sesuatu kepadaku? Bagaimana kalau operasi itu tidak berjalan dengan lancar? Apakah dia akan bisa menerima keputusan gilaku ini? Apakah dia bisa hidup tanpa aku? Malam itu aku terjebak dalam dilema yang besar. Aku ingin sekali memberikan yang terbaik untuk keluargaku. Namun di sisi lain, aku juga tahu bahwa menjual organ bukanlah solusi yang mudah atau tanpa resiko. Hari berhari berlalu dengan cepat, dan aku semakin terjebak dalam rutinitas yang melelahkan. Pagi hingga malam aku bekerja sebagai sales perabotan. Dan ketika malam telah tiba, aku harus berpindah ke terminal untuk mencuci bus. Semua aku lakukan demi memenuhi kebutuhan keluarga dan untuk membuat ibu mertuaku merasa bangga. Namun di dalam diriku, tekad untuk mengambil langkah gila semakin menguat. Semakin sering aku berpikir tentang menjual ginjal. Aku semakin yakin bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk mengubah nasib kami. Dalam setiap kesempatan yang ada, pikiranku selalu melayang pada ide tersebut. Saat itu saat menagih cicilan di rumah-rumah ibu-ibu yang seringkali menuntut lebih banyak dari yang mampu kuberikan, aku berusaha menahan perasaan murung dan berat di dada. Kebanyakan dari mereka meskipun tak memiliki banyak uang, tampak hidup dalam kenyamanan yang tidak dapat kulakukan untuk keluargaku. Keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Puji dan ibunya semakin membakar semangatku. Singkatnya, pada suatu siang saat aku sedang menagih cicilan di rumah Bu Lina, aku memutuskan untuk memanfaatkan waktu senggangku itu. Setelah mengumpulkan pembayaran dari Bu Lina, aku berpikir untuk meluangkan waktu sejenak untuk pergi ke rumah sakit terdekat. Pikiranku masih dipenuhi dengan keraguan dan juga pertanyaan. Apa benar ya? Aku aman hidup dengan satu ginjal. Lalu, bagaimana prosesnya? Namun dengan semangat yang baru, aku pun mengayuh sepeda motorku menuju rumah sakit. Setibanya di sana, aku langsung menuju bagian pendaftaran untuk mencari tahu informasi lebih lanjut mengenai donor ginjal.
Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Tanya seorang perawat muda yang menyambut di meja informasi. Iya, selamat siang, Bu. Ini, saya ingin menanyakan tentang proses donor ginjal. Jawabku berusaha menampilkan wajah yang tenang, meski di hatiku ada gejolak yang sangat besar. Oh, donor ginjal. Memangnya, apakah Bapak berniat untuk mendonorkan ginjal? Tanya perawat itu dengan nada ramah tetapi matanya terlihat curiga. Saya belum tahu, Bu. Saya cuma ingin tahu tentang resiko dan bagaimana kehidupan setelahnya jika seseorang hidup dengan satu ginjal. Kataku berusaha terdengar meyakinkan. Perawat itu pun mengangguk. Baik, saya bisa menjelaskan sedikit tentang itu, Pak. Biasanya, jika seseorang mendonorkan ginjal, mereka akan menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Karena untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik dan juga tidak ada masalah medis yang mendasar. Aku mengangguk berusaha menyerap semua informasi. Jadi, apa yang terjadi setelah operasi, Bu? Apakah ada batasan dalam aktivitas sehari-hari? Setelah operasi itu, pasien biasanya disarankan untuk istirahat selama beberapa minggu. Aktivitas fisik yang berat sebaiknya dihindari, Pak, terutama dalam beberapa bulan pertama. Namun setelah itu, banyak orang bisa kembali aktivitas normal mereka. Yang terpenting adalah menjaga kesehatan dan juga mengikuti arahan dokter. Jawab perawat itu. Apakah nantinya ada resiko jangka panjang, Bu? Maksud saya, bagaimana jika terjadi komplikasi? Perawat itu pun tampak serius mendengar jawabanku. Donor ginjal juga memiliki resiko, Pak. Beberapa orang mungkin mengalami komplikasi, seperti infeksi atau masalah dengan ginjal yang tersisa. Namun jika semuanya berjalan lancar dan pasien menjaga kesehatannya dengan baik, banyak orang dapat hidup dengan sehat, Pak, meskipun hanya dengan satu ginjal. Singkatnya, setelah mendengar penjelasan itu, aku merasakan campur aduk dalam diriku. Di satu sisi informasi itu memberikan sedikit ketenangan, tetapi di sisi lain, aku masih merasa berat dengan semua resiko yang terlibat. Tapi, Bu, apa ada orang yang menyesal setelah mendonorkan ginjal? Tanyaku sekali lagi, berusaha menggali lebih dalam. Perawat itu pun berpikir sejenak. Sebagian orang memang merasakan keraguan setelahnya, tetapi banyak juga yang merasa bangga karena bisa membantu orang lain yang sangat membutuhkan. Namun sangat penting untuk dipahami ya, Pak, bahwa ini adalah keputusan besar. Pastikan kalau Anda sudah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Setelah berbincang dengan perawat, aku merasa sedikit lebih percaya diri. Ternyata ada harapan untuk hidup normal, meskipun hanya memiliki satu ginjal. Tetapi di sisi lain aku juga menyadari bahwa proses ini bukanlah keputusan yang bisa diambil sembarangan. Singkatnya, setelah aku meninggalkan rumah sakit itu, pikiranku terus berputar. Aku membayangkan kehidupan yang lebih baik untuk keluargaku. Singkatnya, setelah pulang ke rumah, aku menemukan Puji sedang duduk di dapur, mempersiapkan makan malam. Wajahnya tampak lelah tetapi ada senyum hangat ketika dia melihatku. Mas, kamu sudah pulang? Tanyanya dengan suara lembut terlihat senang ketika melihatku. Iya, Dek. Ada yang ingin kutanyakan? Jawabku berusaha tampak santai meskipun hatiku berdebar. Kenapa, Mas? Ada apa? Aku baru saja ke rumah sakit untuk tanya-tanya tentang donor ginjal. Kataku menahan nafas. Istriku pun terdiam tampak terkejut. Donor ginjal? Kenapa tiba-tiba kamu tertarik dengan itu, Mas? Apakah ada yang salah? Enggak, Dek. Aku hanya ingin tahu lebih banyak. Mungkin ini bisa jadi jalan untuk kita. Jawabku meskipun aku tahu bahwa itu adalah langkah yang sangat beresiko. Jalan untuk kita? Maksudnya gimana ya, Mas? Tanyanya dengan masih tidak percaya. Kalau aku bisa mendonorkan ginjal, mungkin aku bisa mendapatkan uang. Dan nantinya kita juga bisa membuka usaha baru, Dek. Kita bisa hidup lebih baik. Jelasku berharap dia bisa mengerti.
Puji tampak bingung, lalu dia pun menggeleng. Tidak mas, itu sangat beresiko. Kenapa kamu mau mengambil resiko itu mas? Kita kan bisa mencari jalan lain. Aku sudah mencoba semua cara dek. Aku merasa terjebak dalam keadaan ini. Dan aku tidak ingin terus seperti ini dek. Kita butuh perubahan. Kataku nada suaraku mulai meninggi, tetapi aku berusaha untuk tetap tenang. Tapi mas, hidup dengan satu ginjal itu gak mudah loh mas. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Apa kamu benar-benar siap dengan semua konsekuensinya? Tanyanya dengan matanya mulai berkaca-kaca. Puji, aku tahu ini beresiko, tapi aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Aku capek selalu merasa tidak cukup di mata ibumu. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa melakukan lebih. Jawabku dengan jujur meskipun rasa takut menggelayuti hatiku. Tapi mas, aku tidak ingin kehilangan kamu. Aku terdiam melihat betapa pedulinya Puji kepadaku. Namun tekadku sudah terlanjur mengakar. Aku juga sudah memikirkan matang-matang. Aku rasa ini adalah jalan yang harus kuambil. Setelah percakapan itu, suasana di rumah ini menjadi hening. Aku dan Puji pun tidak melanjutkan pembicaraan lebih jauh. Sementara pikiranku masih terjebak dalam keputusan yang akan kuambil. Hari demi hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Aku pun terus bekerja sebagai sales perabotan di siang hari dan mencuci bus di terminal pada malam hari. Setiap kali aku pulang, rasa lelah selalu menyelimuti tubuhku. Tetapi di saat yang sama tekadku untuk mengubah hidup kami semakin menguat. Tepatnya pada suatu sore saat aku pulang dari menagih cicilan. Saat itu mataku tertuju pada selembar kertas yang tertempel di tiang listrik. Tulisan di kertas itu cukup mencolok, dan aku tidak bisa menahan diri untuk mendekat dan membacanya. Ternyata itu adalah kertas pengumuman tentang seorang anak dari seorang juragan kaya bernama Pak Emil yang membutuhkan donor ginjal untuk anaknya Dennis. Kertas itu menyatakan bahwa mereka akan memberikan imbalan yang sangat besar bagi siapapun yang mau mendonorkan ginjalnya. Setelah membaca itu, hatiku berdebar. Pikiranku langsung melompat ke ide yang sudah lama aku pertimbangkan. Ini dia. Kebetulan sekali. Bisikku di dalam hati. Imbalan sebesar itu bisa menjadi kesempatan yang telah kuharapkan. Dengan cepat aku pun mengambil kertas itu dan bergegas pulang ke rumah. Setibanya di rumah, aku langsung menemui istriku. Dia saat itu tampak lelah tetapi senyumnya menghangatkan hatiku. Dek, lihat ini, kataku sambil menyodorkan pamflet yang kutemukan. Puji pun mengerutkan dahi menerima pamflet itu. Apa ini mas? Tanyanya sambil membaca tulisan di pamflet itu. Itu tentang anaknya Pak Emil. Dia butuh donor ginjal. Dan lihat, mereka menawarkan imbalan 1 miliar. Aku pun menjelaskan dengan penuh semangat. Puji menatapku dengan mata yang penuh ketidakpastian. 1 miliar? Tapi mas, itu kan sangat beresiko. Aku tidak mau terjadi apa-apa dengan kamu mas. Puji, sayang, aku tahu ini beresiko. Tapi ini kesempatan sayang. 1 miliar itu bisa mengubah hidup kita. Kita bisa membuka usaha, bisa lebih baik dari sekarang. Kita juga tidak perlu lagi hidup dalam tekanan dan perbandingan yang selalu dilakukan ibumu. Mas, tapi ini bukan hanya tentang uang mas. Sudahlah, aku sudah mempertimbangkannya. Aku juga sudah berbicara dengan perawat di rumah sakit. Katanya banyak orang yang bisa hidup normal dengan 1 ginjal. Lagi pula, ini bukan hanya untuk kita. Kita juga bisa membantu anak itu juga. Jawabku dengan mengalihkan perhatian dari risiko itu. Puji terdiam sejenak terlihat murung. Tapi mas, sudahlah. Aku mengerti kekhawatiranmu. Tapi kita butuh perubahan. Boleh ya? Saat itu Puji pun menunduk. Matanya terlihat berkaca-kaca. Baik mas, tapi aku tidak ingin kehilangan kamu mas. Aku takut. Sayang, aku janji aku akan menjaga diriku dengan baik setelah ini. Dan jika kita berhasil,
hidup kita akan jauh lebih baik. Setelah mendapatkan persetujuan dari istrinya, Fajar pun langsung menghubungi nomor itu. Sekarang, kita harus menghubungi Pak Emil dan memberitahukan bahwa kita tertarik untuk mendonorkan ginjal. Aku akan melakukan semua yang diperlukan untuk mempersiapkan ini. Kita juga akan mencari tahu lebih lanjut tentang prosesnya. Puji mengangguk dengan pelan, tetapi aku bisa merasakan ketegangan dalam dirinya. Baiklah, Mas. Aku harap kamu baik-baik saja, Mas. Sebenarnya aku tidak tega. Setelahnya kami lalu merencanakan langkah berikutnya. Kami pun akan menghubungi nomor yang tertera di pamflet dan menjadwalkan pertemuan dengan Pak Emil. Setiap detik terasa penuh harapan dan juga ketegangan. Ini adalah langkah besar yang kami ambil. Dan meskipun banyak resiko, aku merasa ini adalah kesempatan yang tidak bisa kami lewatkan. Keesokan harinya aku dan Puji segera menghubungi Pak Emil. Setelah beberapa kami berusaha, kami akhirnya berhasil berbicara dengan salah satu asisten dari Pak Emil. Kami pun menjelaskan niat kami dan dijadwalkan untuk bertemu di rumah Pak Emil sore itu. Selama perjalanan menuju rumah Pak Emil, rasa gugup menyelimuti kami. Puji pun menggenggam erat tanganku. Singkatnya, sampainya di rumah Pak Emil, kami disambut oleh seorang penjaga yang langsung mengantar kami masuk ke ruang tamu yang luas dan megah. Pak Emil memang seorang pria parubaya dengan penampilan yang berwibawa. Dia pun menyambut kami dengan ramah. Singkat cerita, setelah pertemuan yang penuh harapan dengan Pak Emil, langkah-langkahku mulai terarah pada proses donor ginjal yang telah kami putuskan. Keesokan harinya aku dan Puji berangkat ke rumah sakit untuk menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan. Rasa gugup melanda, tetapi semangat untuk membantu Dennis dan mengubah hidup kami membuatku tetap tegar. Sampainya di rumah sakit, kami pun disambut oleh staf medis yang sangat profesional. Mereka menjelaskan semua prosedur yang harus kami jalani dan memastikan bahwa kami merasa nyaman. Mas, apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Sayang, aku sudah memikirkannya. Sudahlah, kamu tenang ya. Setelah serangkaian tes, akhirnya tiba saatnya untuk melakukan operasi. Aku pun dibawa ke ruang operasi dengan perasaan campur aduk. Namun saat anestesi mulai bekerja dan mataku tertutup, aku merasa seolah terbang ke tempat tenang yang lebih baik. Beberapa jam kemudian saat aku sudah terbangun, rasa sakit di bagian pinggangku membuatku terkejut. Tetapi saat melihat Puji ada di sampingku, semua rasa sakit itu seolah menghilang. Dia tampak cemas, tetapi saat mataku terbuka, wajahnya pun langsung berubah menjadi senyuman. Alhamdulillah, kamu sudah bangun, Mas. Semuanya berjalan lancar, katanya suaranya penuh dengan kegembiraan. Dennis, bagaimana dengan dia? Apakah dia juga baik-baik saja? Tanyaku masih setengah sadar bertanya kepada istriku. Iya, Mas, dia baik-baik saja. Dokter bilang dia sudah keluar dari ruang operasi dan kini kondisinya stabil. Jawab Puji dengan air mata bahagia mengalir di pipinya. Setelah beberapa hari di rumah sakit terasa seperti mimpi. Dengan bantuan tim medis yang luar biasa, aku pulih lebih cepat daripada yang kuharapkan. Dennis juga sudah pulih dengan baik. Dan dalam waktu singkat kami berdua berada di jalan menuju pemulihan penuh. Saat kami keluar dari rumah sakit, hatiku terasa penuh dengan rasa syukur. Singkatnya, beberapa minggu kemudian, setelah proses pemulihan telah selesai, hidupku benar-benar berubah. Dengan imbalan yang telah dijanjikan, aku memutuskan untuk keluar dari pekerjaan sebagai sales perabotan. Inilah adalah saat yang tepat untuk mengejar impianku memiliki toko perabotan sendiri. Di suatu sore yang cerah, aku pun mengajak ibuku berbelanja di mall. Puji mengaku setuju, dan aku juga bisa melihat betapa senangnya dia. Kami berjalan berkeliling di antara rak-rak penuh barang, dan wajah ibu mertuaku bersinar ketika melihat berbagai barang yang dijual. Mas, lihat, ini cantik sekali loh, Mas. Kamu pasti harus membelikan ini untuk ibuku, Mas. Seru istriku sambil mengangkat gaun berwarna biru langit. Kalau kamu suka, kita beli aja. Berapapun harganya, hari ini semua yang kamu mau akan aku belikan. Kataku tersenyum lebar. Saat itu rasanya sangat menyenangkan bisa memberikan kebahagiaan kepadanya. Kami menghabiskan waktu berbelanja berjam-jam. Dan ibu mertuaku seakan tak mau berhenti memamerkan pakaian-pakaian yang baru saja dibelinya. Lihat ini, Fajar,
Bagaimana menurutmu? Apa ini cocok untukku? Tanyanya sambil berputar-putar di depan cermin. Iya, cantik sekali, Bu. Ibu terlihat seperti model. Jawabku dengan semangat, rasa bahagia mengalir dalam diriku ketika melihat ibu mertuaku begitu gembira. Kami pun akhirnya beranjak dari mall dengan banyak kantong belanjaan. Saat kami keluar, ibu pun langsung mencium pipiku. Dia mengucapkan terima kasih kepadaku. Terima kasih ya. Kamu tahu ini kan, ini adalah hari terindah dalam hidupku. Iya, Bu. Semua ini baru permulaan. Aku akan terus bekerja keras agar kita bisa lebih baik lagi, Bu. Aku juga dengan Puji. Ya, Bu. Kehidupan kami berangsur-angsur membaik. Dengan uang imbalan yang kuterima, aku menyewa sebuah tempat kecil untuk membuka toko perabotan. Aku menghabiskan waktu berhari-hari mengatur dan mendekorasi toko tersebut agar terlihat menarik. Puji selalu mendukungku, dan dia juga sering membantu di toko saat tidak ada pekerjaan lain. Ketika toko itu akhirnya dibuka, aku merasa bangga dan juga bersemangat. Ayo dek, kita mulai, seruku pada istriku sambil membuka pintu toko lebar-lebar. Dengan bantuan beberapa teman, kami mulai menjalankan bisnis ini. Kami menjual berbagai perabotan rumah tangga yang berkualitas, dan berkat kerja keras dan pemasaran yang tepat, singkatnya bisnis kami pun cepat berkembang dengan sendirinya. Suatu hari saat aku sedang menata barang-barang di toko, ibuku datang dengan semangat. Fajar, semua tetangga sudah mendengar tentang toko ini loh. Katanya mereka semua mau datang melihat, katanya dengan penuh kebanggaan. Wah, itu luar biasa sekali, Bu. Nantinya semakin banyak orang yang tahu, maka semakin banyak pula pelanggan kita. Balasku merasa bangga dengan pencapaian ini. Ibu tersenyum lebar, dan aku tahu betapa bahagianya dia saat melihat kami telah berhasil. Ibu mertuaku yang dulu sangat congkak kepadaku, sangat angkuh kepadaku, dan juga sering merendahkanku, sekarang dia malah bangga-bangga memuji diriku. Seiring berjalannya waktu, kami pun semakin dikenal di lingkungan kami. Toko perabotan kami menjadi salah satu tempat favorit bagi banyak orang. Aku sering melihat ibuku berbincang-bincang dengan tetangga di depan toko, memamerkan semua yang telah kami capai. Lihat, Bu, anakku sekarang sudah punya toko loh. Lihat, semua yang ada di sini berkualitas tinggi, ucapnya dengan bangga. Hingga pada suatu sore saat kami tutup toko, Puji dan aku pun duduk bersama di kursi depan. Mas, aku tidak percaya, Mas. Kita sudah sejauh ini. Semua yang kita impikan mulai terwujud, Mas. Aku juga tidak percaya ini semua, Dek. Ini semua juga berkat kerja keras kita dan juga pengorbanan kita semua. Aku sangat senang. Kehidupan kami berubah drastis. Sekarang aku bukan hanya seorang suami yang bekerja keras, tetapi juga seorang pemilik bisnis. Dengan toko ini, aku bisa memberikan lebih banyak untuk Puji dan juga ibu mertuaku. Kami juga bisa merasakan kebebasan dan keamanan finansial yang selama ini kami impikan. Singkat cerita, setahun telah berlalu sejak perubahan besar dalam hidupku. Toko perabotan yang kupunya semakin maju, dan aku merasa beruntung memiliki istri yang selalu mendukungku, serta ibu mertuaku yang tak pernah ragu untuk membantu. Dalam suasana bahagia ini, kami memutuskan untuk berlibur bersama, merayakan kesuksesan yang telah kami raih. Liburan kali ini kami pilih di sebuah pantai yang terkenal dengan keindahan alamnya. Hari pertama kami di sana penuh dengan tawa dan juga keceriaan. Puji sangat menikmati momen ini. Dia berlari-lari di tepi pantai sambil sekali mengajak ibunya berfoto. Aku juga menyaksikan mereka berdua dengan senyum di wajahku. Mereka sangat bersyukur atas momen indah ini. Namun di saat hari kedua kami liburan, saat itu aku mulai merasakan sesuatu yang sangat aneh. Sejak pagi ada rasa tidak nyaman di bagian pinggangku. Awalnya aku mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya kelelahan setelah bermain seharian. Namun saat siang hari rasa sakit itu semakin parah. Aku mencoba untuk tetap bersemangat, tetapi tak bisa menghindari ketidaknyamanan yang telah kurasakan. Mas, kamu baik-baik saja? Tanya Puji saat melihatku mengerutkan dahi. Aku tidak tahu, Dek. Mungkin hanya kelelahan. Kita baru saja tiba. Aku juga ingin menikmati liburan ini.
Jawabku berusaha menampilkan senyum meski rasa sakit mulai menusuk. Namun keadaan semakin memburuk saat malam tiba. Saat itu aku merasakan sakit yang tak tertahankan. Saat itu aku tahu aku harus segera dibawa ke rumah sakit. Puji pun terlihat cemas, dan tanpa ragu dia mengajakku pergi. Sementara ibu mertuaku, dia malah tampak acuh tak acuh, seakan dia tidak memperdulikan situasi yang telah terjadi kepadaku. "Bu, kami harus pergi ke rumah sakit, Bu. Mas Fajar sakit," kata Puji dengan nada mendesak. "Ah, mungkin dia hanya capek. Nanti juga pasti sembuh kok," jawab mertuaku dengan nada yang datar, seolah-olah dia tidak terlalu peduli dengan keadaanku. Setelah mendengar ucapan itu, kecewaan melanda hatiku. Namun Puji tidak menghiraukan dan tetap membawaku ke rumah sakit. Saat itu dalam perjalanan, aku berusaha menahan rasa sakit yang semakin menyengat. Setibanya di rumah sakit, aku langsung diperiksa oleh dokter. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter menjelaskan bahwa ada kemungkinan komplikasi akibat donasi ginjal yang telah kujalani. Meskipun kelihatannya tidak ada yang serius, tetapi aku harus dirawat untuk beberapa hari ke depan agar aku bisa pulih dengan baik. Kabar ini membuatku menjadi cemas, terutama memikirkan dampaknya terhadap keluargaku. Sementara saat itu Puji setia didampingiku. Dia merawatku dengan penuh perhatian. "Mas, kamu harus kuat. Aku di sini selalu bersamamu, Mas," katanya sambil menggenggam tanganku. "Dek, aku minta maaf ya. Seharusnya aku lebih memperhatikan kesehatan. Mungkin ini akibatnya karena aku terlalu memaksakan diri," balasku merasa bersalah. Tak lama kemudian, ibu mertuaku datang ke rumah sakit, tetapi wajahnya tampak datar. Dia hanya duduk di sudut ruangan, tidak menunjukkan rasa khawatir. Puji pun melihatnya dan langsung bertanya, "Ibu, kenapa ibu tidak datang lebih awal? Mas Fajar butuh dukungan kita, Bu." Iya, aku datang. Tapi kenapa sih harus berlebihan? Dia tuh juga pasti cepat sembuh kok. Tenang saja, kamu gak usah terlalu khawatir gitu deh, jawab ibu mertuaku sambil memandangku dengan pandangan yang kurang simpatik. Mendengar ucapan itu, aku pun merasakan sakit hati. Selama ini aku telah memberikan segala sesuatunya kepadanya, tetapi ketika aku sedang sakit, dia malah berbicara seperti itu. Ketidakpedulian ibu mertuaku menyakitkan, tetapi aku berusaha untuk tidak membiarkan perasaanku mengaruhi proses penyembuhanku. Saat itu hanya istriku yang terus menjaga agar aku merasa nyaman, menyiapkan makanan yang bergizi, dan membawakan buku untuk menghiburku. Setelah beberapa minggu perawatan, aku merasa kondisiku semakin baik. Rasa sakit yang sebelumnya mengganggu mulai mereda, dan dengan semangat baru aku memutuskan untuk kembali memantau toko. Puji pun mendukung keputusanku meskipun dia khawatir dengan kesehatanku. "Mas, jangan terlalu memaksakan diri. Kita bisa mengatur semuanya kok, Mas." "Aku baik-baik saja, Puji. Kita juga sudah bekerja keras untuk mencapai ini. Aku ingin memastikan semuanya berjalan lancar," jawabku berusaha meyakinkan dirinya. 2 minggu pun telah berlalu. Aku kembali ke rutinitas sehari-hari di toko. Awalnya segalanya berjalan dengan baik, tapi saat satu sore, saat aku sedang merapikan beberapa barang di rak-rak itu, rasa pusing tiba-tiba melanda lagi. Sebelum aku bisa berbuat banyak, semuanya menjadi gelap. Aku pun terjatuh ke lantai dan seisi toko langsung panik. Ketika aku sudah sadar, aku sudah berada di rumah sakit lagi, terbaring di ranjang dengan selang infus di tangan. Suara gaduh di sekelilingku membuatku merasa bingung. Saat pandanganku telah jernih, aku saat itu melihat Puji duduk di sampingku. Wajahnya pucat dan matanya juga sembab. "Mas, kamu akhirnya sadar," serunya dengan suara yang bergetar. "Apa yang terjadi, Dek?" tanyaku dengan suaraku yang serak. "Kamu pingsan di toko, Mas. Dokter bilang kondisimu semakin kritis. Mereka harus merawatmu dengan serius sekarang, Mas," jawab Puji sambil menahan air matanya. Aku mencoba tersenyum untuk menghiburnya, tetapi rasanya semakin berat saat dokter masuk dan menjelaskan bahwa ada komplikasi serius yang terjadi
akibat donasi ginjal yang pernah aku lakukan. Aku merasakan ketakutan yang mendalam. Mereka juga memberitahu Puji bahwa aku perlu perawatan intensif. Hari-hari berikutnya di rumah sakit menjadi momen penuh ketegangan. Puji yang selalu ada di sampingku, merawatku, dan berdoa agar aku bisa sembuh. Namun seiring berjalannya waktu, kondisiku semakin memburuk. Tepatnya pada suatu malam aku merasa sangat lemah. Aku melihat Puji terlelap di kursi samping tempat tidurku. Dalam hati aku sangat mengkhawatirkan masa depan kami. Ketika aku tidak bisa lagi menahan rasa sakit dan keputusasaanku, aku merasa semua harapanku mulai sirna. "Dek," panggilku dengan suara hampir tak terdengar. Puji terbangun dan di saat dia melihatku, air mata istriku pun kembali mengalir. "Mas, jangan katakan apa-apa, Mas. Kita akan melalui ini bersama. Aku akan berjuang untukmu, Mas." Aku tidak tahu seberapa lama lagi aku bisa bertahan. Dalam kepalaku bayangan hidup kami yang bahagia mulai memudar. Di luar aku bisa mendengar suara riuhnya aktivitas rumah sakit. Tetapi di dalam diriku, keheningan mulai menyelimuti hatiku. Singkat cerita, pada keesokan harinya, saat matahari telah terbit, aku merasakan perubahan aneh. Suara dokter dan perawat menjadi samar-samar. Dan dalam sekejap, aku terjebak dalam kegelapan. Saat itu aku tahu aku tidak akan mampu melawan lagi. Dengan nafas terakhir aku pun berusaha untuk mengingat semua momen indah bersama Puji, yang berusaha menenangkan hatiku. Saat itu semua yang terjadi setelahnya seperti mimpi buruk. Ketika berita kematianku sampai ke keluarga, suasana di rumah sangat suram. Puji tidak bisa menahan tangisannya saat melihatku dibawa pergi untuk dimakamkan. Dia berdiri di sisi makamku. Air matanya mengalir deras. Wajahnya juga dipenuhi oleh kesedihan. "Mas, aku tidak bisa hidup tanpamu, Mas. Semua yang kita impikan, semua kenangan kita, Mas." Isak Puji suaranya tercekat. "Mas Fajar, kamu adalah cahaya dalam hidupku. Bagaimana bisa aku melanjutkan hidup tanpa dirimu?" Puji berteriak, hatinya pun terasa hancur. Sementara di tengah suasana duka, ibu mertuaku datang, menyalakan api kemarahan dalam hatiku. Dia hanya berdiri di samping tampak acuh. Melihat Puji merana, dia malah berbicara dengan nada datar. "Puji, sudahlah. Sudahlah, kamu jangan bersedih lagi. Sudah saatnya nanti kamu berpikir untuk kamu menikah lagi. Cari suami yang kaya, agar usaha kita bisa berkembang." Air mata Puji semakin deras saat mendengar ucapan ibu mertuaku. "Bu, apa yang kau katakan, Bu? Mas Fajar baru saja pergi, dan ibu malah ingin aku menikah lagi. Aku tidak nyangka ya ibu, sekejam itu ternyata." Teriak Puji dengan marah. "Tapi, aku hanya berpikir tentang masa depanmu, nak. Kamu perlu seseorang yang bisa memberikanmu hidup lebih baik," jawab ibuku dengan acuh tak acuh. "Masalahku bukan tentang uang, Bu. Ini tentang cinta dan kehilangan. Aku mencintainya. Kenapa ibu tidak mengerti?" Teriak Puji, suaranya penuh dengan kepedihan. Saat itu ibu mertuaku hanya mengangkat bahu, tampak tidak peduli dengan kesedihan yang menyelimuti Puji. Hatiku merasakan kemarahan yang mendalam. Meskipun aku tidak bisa lagi berbicara atau melakukan apapun, segala yang terjadi seakan menjadi gambaran jelas tentang bagaimana sikap ibu mertuaku yang egois. Dalam keheningan itu, aku merasa dunia ini tidak adil. Puji yang sudah berjuang keras untukku dan keluarga kami, kini harus menghadapi kenyataan pahit ini. Semua harapan dan impian kami seolah hancur berkeping-keping. Saat proses pemakaman berlanjut, Puji, wajah yang selalu ceria dan penuh harapan, kini dipenuhi kesedihan yang mendalam. Hatinya ingin berteriak, ingin memberitahunya bahwa aku akan selalu mencintainya, meskipun kini aku sudah tiada. Saat peti telah ditutup, Puji merasa semua kebahagiaan yang pernah dimilikinya seakan ditarik pergi. Puji pun menutup mata dan berdoa, berharap bahwa Fajar bisa menemukan kebahagiaannya di sana.
Dan di sisi lain, Fajar juga berharap, meskipun tanpa dirinya, semoga Puji bisa mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik lagi. Mas, aku akan selalu di sini, Mas. Aku janji, Mas. Aku akan merawat anak kita yang ada di kandunganku ini, Mas. Ternyata Puji ini sedang mengandung. Dan singkatnya setelah kepergian Fajar, memang dunia Puji seakan runtuh. Hatinya hancur. Dan juga setiap hari ia merindukan senyuman dan tawa dari suaminya. Hingga singkatnya pada suatu sore setelah pemakaman Fajar itu, ibu mertuanya mendesak lagi. Puji, kamu masih muda. Kamu harus menikah lagi. Cari pria kaya yang bisa menjaga usaha ini, nak. Dan kamu juga kan sedang mengandung. Kasihan anak kamu, harus punya bapak. Tapi Puji memandang ibunya dengan mata penuh air mata dan keteguhan. Bu, aku mencintai Mas Fajar. Cinta kami tak akan pernah tergantikan oleh harta atau orang lain, Bu. Aku akan terus menjalani hidup ini dengan mengenang dia, tanpa perlu mencari pengganti. Dan aku juga akan merawat anak ini, Bu. Cerita pun tamat. Akhir cerita ini adalah pelajaran bagi semua, bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Terkadang orang-orang terdekat yang kita harapkan untuk mendukung kita justru malah menunjukkan sifat aslinya saat kita mengalami masa-masa sulit. Namun cinta sejati akan selalu dikenang, meskipun terpisah oleh waktu dan juga ruang. Dan dari kisah ini, semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Semoga kalian juga bisa mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.